Mari kita mulai dengan berita terpenting hari ini, yaitu Adrian Newey adalah tim prinsipal baru Aston Martin atau lebih tepatnya akan menjadi mulai tahun 2026. Ini adalah berita sangat penting karena sepenuhnya mengubah pengelolaan tim Aston Martin di masa depan, juga membuka kemungkinan bagi Max Verstappen untuk bergabung dengan Aston Martin dalam beberapa tahun mendatang. Jadi perhatikan, karena Lawrence Stroll menyerahkan kendali penuh tim kepada Adrian Newey, baik bagian teknis maupun bagian manajemen tim. Berita yang datang kemarin, saya harus mengatakan tidak terduga, karena saya pikir Adrian Newey, katakanlah, akan diberi hanya bagian teknis dari tim. Tapi ternyata dia ingin seluruh tim bersama-sama. Ini bukan keputusan yang kebetulan. Mereka ingin memiliki lebihnya kontak dengan Max Verstappen untuk masa depan, ingin mengelola dengan lebih baik juga pembalap mereka, tentunya juga mengelola lebih baik insinyur di dalam Aston Martin. Dan dalam video hari ini kita akan melihat juga bagaimana Ferrari mengambil keputusan ini. Apa konsekuensinya juga di dalam paddock. Kami tentu akan membuat prediksi untuk GP Qatar yang akan berlangsung akhir pekan ini, baik untuk McLaren maupun Red Bull. Sebelum memulai, mohon jika kalian menyukai video di saluran ini, tinggalkan like berlangganan, aktifkan notifikasi, kalian membantu saya sekali mendukung pekerjaan saya, dan saya berterima kasih dari hati untuk semua pesan, semua komentar dukungan. Kehebohan di Aston Martin. Mulai 2026, Adrian Newey akan menjadi tim prinsipal baru, juga memimpin departemen teknis dan operasi di track. Andy Cowell mengambil peran sebagai Chief Strategy Officer untuk mengoptimalkan kemitraan dengan Honda, Aramco, dan Valvoline. Dan perubahan strategis ini diperlukan untuk menghadapi musim 2026 dengan aturan baru Formula 1. Dan ini adalah berita mengejutkan karena Adrian Newey akan membuat perbedaan dalam siklus peraturan baru ini. Kita harus tenang, karena Adrian Newey telah membuat perbedaan di Williams, membuat perbedaan di McLaren, membuat perbedaan di Red Bull. 3 tim yang berhasil menjadi pemenang dalam berbagai era regulasi Formula 1. Sekarang Adrian Newey telah tiba di Aston Martin dan pasti Aston Martin akan ada di depan berjuang untuk posisi teratas. Kemudian akan berjuang memenangkan gelar, tidak memenangkannya, ini tidak diketahui. Namun hal terpenting dalam Formula 1 adalah menempatkan diri dalam kondisi untuk berjuang meraih gelar. Kemudian, cepat atau lambat gelar bisa datang. Maksudnya seseorang bisa menang atau juga bisa tidak memenangkan gelar. Namun jika kamu mendekati, maka lebih mungkin kamu akan memenangkan gelar ini. Dan Adrian Newey bersama Lawrence Stroll membuat kemitraan ini bersama dan dengan Adrian Newey yang akan menjadi tim prinsipal baru. Kemudian kita tahu dengan Fernando Alonso yang ada di dalam tim. Juara dunia 2 kali yang masih lapar untuk menang, kemitraan dengan Honda yang akan menjadi mesin tunggal Aston Martin membuat Aston Martin benar-benar menjadi tim top yang bisa bersaing dengan Red Bull, bisa bersaing dengan Ferrari, dengan Mercedes, dengan McLaren. Jadi hati-hati dengan Adrian Newey, hati-hati dengan Aston Martin karena mereka benar-benar adalah pesaing langsung dari yang lainnya. Kita juga ingat bahwa Cardil Daangtang dari Ferrari, dia pergi ke Aston Martin dan oleh karena itu Ferrari telah kehilangan jika kita mau banyak orang yang pergi ke tim lain. Melakukan penjelasan singkat tentang masa lalu, kita ingat bahwa Ferrari telah kehilangan Andrea Stella yang pergi ke McLaren. Ferrari sebelumnya telah kehilangan Ross Brown dan Ferrari telah kehilangan Enrico Cardile yang pergi ke Aston Martin. Banyak orang yang sayangnya Gioia Del Canone tidak berhasil pertahankan di dalam tim dan akhirnya mereka pindah ke tim lain. Bahkan Adrian Newey sendiri yang seharusnya pergi ke Ferrari ada kesepakatan, katakanlah internal, ada diskusi tentang ini, kemudian Ferrari tidak mengkonfirmasi dan ini adalah kerugian serius menurut saya bagi Ferrari, tidak begitu banyak dalam jangka pendek, tetapi lebih dalam jangka panjang. Memikirkan tentang era regulasi baru di tahun-tahun mendatang. Memang keputusan seharusnya diambil tahun lalu untuk mengambil Adrian Newey dan mereka melewatkannya dan dia pergi ke Aston Martin. Pasti Adrian Newey juga lebih suka lingkungan Aston Martin di Inggris dengan kantor pusat di Silverstone dan juga dengan Fernando Alonso. Keinginan Adrian Newey untuk bekerja sama dengan Fernando Alonso selalu ada dan oleh karena itu pasti Adrian Newey juga lebih memilih Aston Martin daripada Ferrari untuk alasan-alasan ini. Juga untuk kontrak dan peran yang sangat bebas yang dimilikinya di Aston Martin. Namun Ferrari benar-benar melewatkan sebuah kesempatan dan itu sudah pasti. Saya tersenyum bahwa jika dalam waktu 3 tahun struktur Aston Martin berhasil, kita akan memiliki Cardile sebagai Newey baru dan Newey sebagai Horner baru, dengan Elkann yang sangat kecewa dengan keputusan ini. Karena Aston Martin, ingat, adalah tim yang dibangun dari nol, yaitu tim baru yang mengambil alih, katakanlah warisan Racing Point, sebelumnya Force India, dan kemudian berhasil membangun selama bertahun-tahun sekarang mobil yang sangat kompetitif.
Bahkan pada tahun 2023 berhasil menjadi tim yang mencapai podium dengan Fernando Alonso dalam balapan pertama. Sebuah Aston Martin yang tampaknya hampir bangkit kembali, hampir menjadi sangat kuat di tingkat Red Bull. Mereka menjadi kekuatan kedua di depan Ferrari dan tepat di belakang Red Bull. Jadi ingatlah ini. Dengan Sebastian Vettel, proyek Aston Martin Sebastian Vettel tidak berhasil, tetapi dengan Fernando Alonso mereka berharap dapat membuat segalanya berjalan lancar dan kita akan melihat bagaimana kelanjutannya di masa depan. Hal penting lainnya tentang Adrian Newey dan Aston Martin adalah keputusan yang harus diambil, yaitu mengenai pembalap, karena Alonso tetap di Aston Martin sekarang, tetapi tidak akan bertahan selamanya dan perlu memikirkan siapa yang akan menggantikannya. Nama yang paling ideal, kandidat nomor 1, jika kita mau, adalah Max Verstappen. Melihat bahwa ada Adrian Newey sebagai kepala tim, kita dapat mengatakan bahwa dia memimpin bagian manajemen dan bagian teknis. Jadi, Max Verstappen mungkin benar-benar bergabung dengan Aston Martin jika Aston Martin dapat menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang dapat bersaing untuk gelar juara. Nama kandidat lainnya adalah Charles Leclerc. Sebenarnya, dia dalam pra-kesepakatan dengan Aston Martin yang memberikan kesempatan kepada Charles Leclerc untuk meninggalkan Ferrari setelah 3 balapan pertama tahun 2026. Jika mobil baru mengecewakan Charles. Jadi perhatikan juga Charles Leclerc, dia juga bisa bergabung dengan Aston Martin. Menurut saya, kemungkinan lain adalah daripada menggantikan salah satu dari 2 pembalap ini, Verstappen atau Leclerc dengan Alonso, menempatkan mereka di samping Alonso, menggantikan Lance Stroll, dan membuat pasangan Alonso Verstappen atau Alonso Leclerc. Ini tentu merupakan pilihan drastis karena akan berarti kehilangan Lance Stroll. Tentu saja, sebagai anak dari pemilik, sulit baginya meninggalkan tim sebagai pembalap. Tetapi juga tidak bisa dikesampingkan karena bahkan Lance Stroll sendiri, setahun yang lalu ada rumor bahwa dia akan meninggalkan Formula 1 untuk berkompetisi dalam tenis, singkatnya mengikuti hasratnya. Jadi ini tidak dapat dikesampingkan untuk beberapa tahun mendatang. Menurut saya, kita mungkin melihat Lance Stroll mundur, mungkin didorong oleh ayahnya yang mengatakan padanya, "Lihat, kamu telah menjalani kariermu di Formula 1, hasilnya seperti itu, kamu tidak mendapatkan banyak, tetapi kamu telah melakukannya, kamu bersenang-senang, mundurlah dan beri ruang kepada pembalap lain yang pantas berlomba di Aston Martin." Menurut saya, Lawrence Stroll mungkin melakukan pemikiran ini di masa depan dan mungkin menempatkan seorang pembalap di samping Fernando Alonso untuk mengembangkannya dan menjadi masa depan Aston Martin. Jadi kita akan lihat apakah itu bisa terjadi. Perhatikan Max Verstappen dan Charles Leclerc, mereka mungkin menjadi masa depan tim, mungkin kita akan lihat. Hal lain, kita harus membicarakan Qatar tentunya. Kita berbicara tentang Qatar, karena kita juga harus melihat bagaimana pendekatan McLaren berubah atau tidak untuk balapan berikutnya. Faktanya, Andrea Stella menjelaskan penyebab latar belakang yang terjadi di Las Vegas dan mengapa McLaren tidak akan mengubah pendekatan mereka di Qatar. Diskualifikasi dapat menyebabkan perubahan aturan di masa depan. Ini penting karena McLaren tidak akan mengubah pendekatan mereka di Qatar karena mobil bereaksi dengan cara itu karena terlalu banyak porpoising yang kemudian menyebabkan konsumsi berlebihan pada pelang di trek seperti Las Vegas, di mana ada banyak gundukan, di mana ada trek yang tidak. Lurus, jika kita mau, itu adalah aspal perkotaan, jadi itu juga aspal yang memiliki beberapa gundukan yang memang menghasilkan sebuah ketidakkoherenan aerodinamis, jadi jika kita mau, turbulensi yang juga merugikan di bawahnya. Pastinya McLaren tidak mengatur dengan baik setelan untuk Las Vegas dan untuk Qatar. Mereka akan memiliki setelan yang ad hoc. Menurut saya, mereka akan tampil jauh lebih baik di Qatar. Mereka akan lebih cepat. Mereka akan bisa berada di depan tanpa masalah. Dan mereka akan meninggalkan, jika kita mau, masalah yang kita lihat di Las Vegas. Memang benar bahwa kita harus lebih berhati-hati terhadap bagian bawah. Tetapi juga benar bahwa bagian bawah aspal Qatar lebih permisif dibandingkan dengan Las Vegas. Ini adalah poin penting untuk dianalisis dan Andrea Stella telah menegaskan kembali. Faktanya, dia tidak akan mengubah pendekatan di Qatar, itulah yang dia nyatakan. Mengatakan bahwa mengelola tepatnya mobil di Las Vegas tidak efektif karena mobil mengalami loncatan yang tidak terduga terlalu awal, bahkan dengan kecepatan sekitar 2 detik lebih lambat. Piastri juga memiliki sensor KO di bawah papan. Jadi mengelola berjalan lebih lambat di Las Vegas tidak membantu McLaren untuk mencegah keausan berlebihan pada plank. Ini adalah poin yang ingin saya sampaikan dari pernyataan Andrea Stella. Faktanya, Eric Van Haren mengatakan, meskipun Max Verstappen mendekat, menurut kepala tim McLaren Andrea Stella, ini tidak mengubah apapun dalam hubungan internal tim. Tinggal 2 balapan lagi, kedua pembalap Norris dan Piastri pantas berjuang untuk gelar. Jadi tidak mengubah sikap McLaren. Mereka ingin mendukung kedua pembalap.
Tentu saja menurut pernyataan kepala tim Andrea Stella dan tidak akan ada bantuan dari Piastri terhadap Norris untuk memenangkan gelar. Seperti yang telah diprediksi Ralf Schumacher yang mengatakan demikian dan tidak akan ada. Katakanlah pembalap pertama dan kedua, tetapi kedua pembalap akan diperlakukan secara setara, keduanya memiliki kesempatan untuk berjuang dan memenangkan gelar. Dan di bawah muncul meme, tentu saja dari Barcelona 2016 dengan Hamilton dan Rosberg di sini. Yang mungkin akan berakhir seperti itu, siapa yang tahu, mungkin akan ada bentrokan di McLaren antara keduanya dan Verstappen mengambil keuntungan. Piastri mengatakan bahwa ini adalah salah satu sirkuit favorit saya dalam kalender dan saya memiliki kenangan luar biasa terkait dengan trek ini. Khususnya kemenangan pertama saya di Formula 1 dalam sprint 2023. Ini cepat, mengalir, memiliki banyak bagian dengan kecepatan menengah dan tinggi bagus untuk menyalip. Saya tidak sabar untuk berlomba di kedua balapan dan memiliki kesempatan untuk memulai dari posisi terdepan. Pokoknya, Piastri sekarang memulai balapan ini di Qatar dengan motivasi yang tepat. Kita akan lihat apakah dia berhasil meningkatkan performanya dibandingkan balapan sebelumnya di mana dia mengalami mungkin sedikit tekanan, sedikit juga mobil yang tidak merespons seperti yang diinginkan Oscar, dan kita akan lihat apakah dia berhasil bangkit dengan mengalahkan pesaing pertama yang merupakan rekan setimnya dan kemudian berhasil mengalahkan Max Verstappen di trek. Kita lihat. Pasti ini adalah trek yang lebih mendukung jika kita mau secara teoritis untuk Piastri. Bahkan Norris merasa nyaman, tetapi Piastri juga merasa sangat nyaman di Qatar. Perhatikan juga aspek lainnya, karena batas trek akan memainkan peran penting. Dikatakan bahwa kualifikasi akan sangat penting. Nah, juga perhatikan berbagai perubahan pada sirkuit. Sebenarnya akan ditambahkan strip AIE di tikungan 6, di tikungan 10, dan di tikungan 16. Dan juga perhatikan batas trek dalam kualifikasi, karena mereka dapat membatalkan putaran dan mencegah pembalap melanjutkan sesi dari Q1 hingga Q3. Jadi perhatikan juga batas trek, mereka akan menjadi penting. Dan juga batas trek dalam balapan, karena kita tahu bahwa mungkin ada penalti jika melanggar terlalu banyak batas trek. Jadi perhatikan aspek-aspek ini. Tentu saja kita telah mengatakan bahwa ada tema stint yang akan dibatasi dalam 25 putaran, tidak dapat melakukan stint lebih lama dari 25 putaran, karena degradasi ban akan menggunakan ban C1, C2, C3, jadi kita akan lihat. Jadi kita akan melihat sedikit. Bagaimana para pembalap bereaksi. Ini adalah aspal yang tetap menantang, ada konsumsi ban yang tinggi, karena ada banyak grip di Qatar, jadi siapa yang berhasil mengelola ban dengan baik akan memiliki keuntungan. Ferrari masih mengejar kemenangan pertama musim ini, tujuan yang ditegaskan oleh Vasseur adalah ini. Tentu saja, dan operasi strategi tim menjelaskan bahwa variabel dari trek baru yang ditetapkan oleh Pirelli akan menjadi kualifikasi. Memang Cameron Roberts menjelaskan bahwa kualifikasi akan sangat penting di Qatar, dan menurut saya juga perhatian bahwa siapa yang memulai dari depan sangat mungkin akan menang. Memang benar bahwa menyalip mudah dilakukan di Qatar. Sebenarnya ini adalah trek yang juga memudahkan penyalipan, terutama di jalur lurus, karena tidak ada titik penyalipan lainnya. Tetapi juga benar bahwa jika terbentuk kereta mobil satu di belakang yang lain di DRS, tetap sulit untuk menyalip. Jadi mungkin mencoba undercut, karena konsumsi ban begitu tinggi, atau mungkin juga overcut jika seseorang tahu cara mengelola ban dengan baik dan mempertahankan kecepatan yang baik. Perhatikan bahwa McLaren selalu sangat kuat dalam mengelola ban dengan baik dan juga suhu ban. Saya juga menunjukkan komentar dari Piero Ladisa yang saya setujui. Newey adalah jaminan kesuksesan di atas kertas di tim manapun yang dia pergi. Dia menandatangani gelar yang dimenangkan. Kita telah melihat di Williams, McLaren, di Red Bull. Apakah hal yang sama akan terjadi di Aston Martin dengan memanfaatkan perubahan regulasi? Mungkin. Satu hal yang pasti, melihat kinerja Ferrari akan tetap menjadi penyesalan besar. Dan saya setuju, karena teman-teman, berita tentang Newey lebih dari sekadar berita positif untuk Aston Martin yang pasti, lebih merupakan berita negatif untuk Ferrari. Karena melihat apa yang telah dicapai Newey di masa lalu, melepaskan kesempatan untuk membawa Newey ke Maranello adalah kesalahan besar. Itu adalah penyesalan untuk Ferrari di kemudian hari. Juga karena saya akan melakukan segalanya untuk membawa Adrian Newey ke dalam tim dan menempatkannya. Sebagai kepala tim atau dari sudut pandang teknis atau dari sudut pandang manajemen, pasti dari sudut pandang teknis masih jauh lebih penting. Jika sebelumnya kita dapat melihat dalam Adrian Newey sebagai orang yang dapat diandalkan untuk memberikan proyek teknis, jadi insinyur utama jika kita mau, dari Formula 1, yang telah membawa kesuksesan ke beberapa tim, hingga saat ini, seperti yang telah dilakukan dengan Aston Martin, kita dapat melihat dalam Adrian Newey sebagai orang yang dapat diandalkan untuk seluruh proyek, baik dari sudut pandang teknis maupun dari sudut pandang manajemen. Dengan banyak pengalaman di Formula 1, dia memiliki banyak hubungan, memiliki banyak pengetahuan, banyak kontak, tahu cara mengelola tim di Formula 1. Jadi Aston Martin tampaknya melakukan hal yang benar dengan memberinya tanggung jawab penuh lengkap. Dan benar bahwa menempatkan Adrian Newey di dalam Ferrari berarti menempatkan orang di depan merek.
karena Adrian Newey menuntut banyak kekuasaan, tetapi karena dia telah menunjukkan selama bertahun-tahun bahwa dia pantas mendapatkan kekuasaan ini yang kemudian dia dapatkan di berbagai tim. Perhatian bahwa akan datang dari Thailand. Ada investasi sebesar 1,3 miliar pada proyek untuk sirkuit jalanan baru di Thailand yang kemungkinan akan dimulai pada 2028. Sebuah sirkuit jalanan sepanjang 5,7 km dengan 18 tikungan. Tentunya didukung oleh Alex Albon, pembalap Williams dan pembalap Thailand, serta oleh Domenicali yang sedang berbicara dengan penyelenggara sirkuit. Dan oleh karena itu, proyek ini dapat dilakukan untuk mempromosikan motorsport di Thailand. Kita berharap karena kita membutuhkan Formula 1 yang semakin internasional. Dan ini adalah berita yang baik. Saya kesulitan untuk melihat ke arah akhir dan bahkan tidak ingin melihat ke musim depan. Ini adalah apa yang dikatakan Lewis Hamilton saat berbicara tentang 2026 dengan Ferrari. Dan komentar-komentar pertama sudah muncul. Ini seharusnya menjadi pemimpin besar di mana Ferrari harus mendirikan kembali tim dan mengembangkan mobil pada 2026. Pernyataan yang tidak dapat diterima dan tidak toleran. Behrman segera. Jadi mari kita segera tenang dan menurut saya pernyataan ini tidak perlu diambil secara harfiah dalam arti bahwa ini adalah pernyataan dari Lewis Hamilton yang dibuat setelah akhir pekan di Las Vegas. Kita tahu bagaimana Lewis ketika suasana sangat panas, ketika banyak adrenalin dia membuat pernyataan yang berlebihan. Kita sudah melihatnya di musim ini, di mana dia mengatakan, saya bukan pembalap yang layak untuk Ferrari. Mereka mengambil pembalap yang salah. Saya sudah mengatakan hal ini, tetapi saya ingin menegaskannya kembali. Lewis Hamilton memiliki kekurangan ini dalam membuat pernyataan yang terlalu berlebihan, mungkin yang bahkan tidak dia pikirkan setelah momen yang tegang seperti sebuah balapan, seperti akhir pekan Formula 1. Dan ini adalah kasusnya, dalam arti bahwa Lewis Hamilton tentunya akan bekerja di pabrik setiap hari untuk mencoba melakukan yang terbaik untuk Ferrari tahun depan, dan oleh karena itu pernyataan ini tidak begitu penting. Lewis tidak benar bahwa tidak ingin melihat musim depan. Dia telah menandatangani dengan Ferrari, memiliki kesepakatan, kontrak dan bertekad untuk meraih kesuksesan Ferrari dan mencoba mewujudkan mimpi idolanya Ayrton Senna. Kita telah mengatakan ini juga. Dia akan melakukan hal-hal ini. Lalu apakah dia akan berhasil? Apakah dia tidak akan berhasil? Ini juga akan sedikit bergantung pada mobil yang akan dia kemudikan. Tetapi bukan karena dia tidak memiliki motivasi. Lewis Hamilton selalu memiliki motivasi dan ini terlihat dalam banyak hal yang dia lakukan. Dia terus berlatih, terus melakukan yang terbaik untuk tim, yaitu pada usianya, melakukan apa yang dia lakukan pada usia 40 tahun sangat sulit. Setelah memenangkan 7 gelar dunia, dia mendapati dirinya mengemudikan mobil yang tidak bisa dikendarai, namun tetap berhasil memiliki motivasi internal untuk melanjutkan. Jelas ada momen frustrasi setelah mungkin sesi negatif, balapan negatif, DLL, di mana dia membuat pernyataan yang berlebihan. Menurut saya, Lewis salah dalam hal ini karena sebagai pemimpin tim, dia harus selalu menjaga sikap tegas jika kita ingin dan fokus pada tujuan. Maksud saya, dia tidak seharusnya menjauh dari mentalitas dan tujuan. Saya harus menang dengan Ferrari, kita akan mencoba untuk mencapai puncak, kita akan melakukan yang terbaik untuk tahun depan. Ini harus menjadi pernyataan. Jadi ya, Lewis Hamilton salah membuat pernyataan ini, tetapi menurut saya, dia juga tidak benar-benar memikirkannya. Ini adalah pernyataan frustasi. Jadi mengatakan Behrman segera, dan bahwa itu adalah pernyataan yang tidak toleran, tidak dapat diterima, dan seharusnya dia menjadi pemimpin. Dia adalah pemimpin, akan tetap menjadi pemimpin juga karena dia adalah juara dunia, tidak dapat dipisahkan dari fungsi itu. Namun wajar bahwa dia juga memiliki kekurangan, yaitu semua orang memiliki kekurangan mereka sendiri. Sayangnya, dan menurut saya Hamilton memiliki kekurangan ini bahwa kadang-kadang dia membuat pernyataan yang terlalu emosional ketika seharusnya tetap lebih rasional. Maksud saya, bahkan penggemar juga menganggap pernyataan ini buruk dengan alasan yang tepat. Jadi Hamilton salah membuat pernyataan ini, tetapi jangan kita ambil secara harfiah. Saya ingin mengatakannya. Hamilton akan menghormati kesepakatan Ferrari sampai akhir, akan tetap di sana dalam upaya untuk mencapai kesuksesan tim. Lalu apakah dia akan berhasil atau tidak? Tentu saja sejarah akan memberitahu kita. Beritahu saya di komentar pendapat kalian tentang Adrian Newey, tentang kedatangan Max Verstappen dan Leclerc di Aston Martin, pendapat kalian tentang Qatar. Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semua komentar kalian tentang semua topik yang telah kita bahas dalam video ini. Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberikan like berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berita tentang Formula 1 dan Ferrari di saluran ini. Sekian dari Rasta. Sampai jumpa di video berikutnya.